meliputi pengendapan, sentrifugasi, dan dialisis. Sentrifugasi. Selanjutnya, untuk memisahkan pengotor-pengotor dari ekstrak kasar enzim, dilakukan sentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 4000 rpm. Filtrat yang diperoleh diendapkan menggunakan aseton dengan kejenuhan 0 sampai 30%, 30 sampai 50%, dan 50 sampai 70%, di mana aseton mengendapkan enzim dengan prinsip salting out. Penambahan aseton menyebabkan molekul air yang mengelilingi protein terlepas dan diikat oleh aseton, sehingga molekul protein mengendap. Selanjutnya, dialisis enzim. Dialisis merupakan salah satu proses pemurnian molekul enzim dari pengotor-pengotornya. Dalam proses ini, digunakan membran selofan yang bersifat semi-permeable, yaitu membran yang dapat melewati partikel-partikel kecil seperti molekul aseton, tetapi menahan molekul enzim. Membran selofan yang berisi enzim dimasukkan ke dalam bejana yang berisi buffer fosfat 0,1 m dengan pH 7. Partikel-partikel kecil bersama dengan molekul air akan berdifusi keluar membran, dan enzim yang tertinggi di dalam membran terbebas dari partikel-partikel tersebut. Tujuan dari proses dialisis adalah menghilangkan sisa-sisa aseton dari molekul untuk mempercepat proses dialisis. Dapat dilakukan dengan mengalirkan buffer ke dalam kantongan. Kemudian uji bioaktivitas enzim. Setelah diperoleh enzim papain, dapat dilanjutkan dengan pengujian bioaktivitas enzim yang meliputi pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, dan pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Pertama yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Laju reaksi enzimatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Peningkatan suhu sampai suhu optimum akan meningkatkan laju reaksi atau meningkatkan aktivitas enzim. Tetapi peningkatan suhu di atas suhu optimum akan menurunkan laju reaksi enzimatik. Kenaikan suhu di atas 50 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum enzim papain akan menurunkan aktivitas enzim. Pemanasan di atas 50 derajat Celcius menyebabkan terjadinya perubahan konformasi enzim yang mengarah pada perubahan destruktif. Kemudian pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Nilai pH sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Enzim merupakan protein atau residu-residu asam amino. Perubahan pH menyebabkan perubahan pada Kenapa putus? perubahan pada residu amino, terutama yang menyusun pusat aktif enzim. Hal ini sangat berpengaruh terhadap enzim, daya katalitik, dan efisiensi pengikatan enzim substrat. Aktivitas enzim papain mencapai nilai tertinggi pada pH 6 dan pada pH optimum berada pada tingkat ionisasi yang paling sesuai untuk berikatan dengan substrat. Konformasi enzim dalam bentuk yang sangat stabil sehingga efektivitas pengikatan enzim substrat tinggi. Perubahan pH di sekitar pH optimum menyebabkan berubahnya muatan residu-residu asam amino terutama yang menyusun pusat aktif enzim, dan juga muatan residu-residu asam amino penyusun substrat atau kasein. Hal ini menyebabkan turunnya efektivitas pengikatan enzim substrat sehingga perubahan pH di sekitar pH menyebabkan turunnya aktivitas enzim. Perubahan pH yang terlalu jauh dari pH optimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi, sehingga aktivitas yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini terjadi ketika papain dipaparkan pada pH 4 dan pH 9. Aktivitas enzim tersebut sangat kecil karena struktur sekunder dan tersernya rusak. Kemudian pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Konsentrasi substrat mempengaruhi kecepatan reaksi yang dikatalis oleh enzim. Pengaruh berbagai konsentrasi substrat terhadap kecepatan reaksi awal jika enzim dijalankan pada konsentrasi
substrat yang amat rendah. Tetapi kecepatan ini akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Pada saat konsentrasi enzim konstan, bertambahnya konsentrasi substrat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Pada konsentrasi tertentu, tidak terjadi peningkatan kecepatan reaksi walaupun konsentrasi substrat bertambah. Jadi kesimpulannya yaitu enzim adalah senyawa protein yang dapat mengkatalis reaksi-reaksi kimia dalam sel dan jaringan makhluk hidup. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya senyawa organik yang dapat mempercepat reaksi kimia. Pemurnian merupakan tahap yang penting setelah enzim diisolasi. Pemurnian dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pelarut organik, gel, filtrasi, ataupun menggunakan garam. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba balik dulu ke apa ya PPT-nya yang tahapannya tadi, tahapan isolasi papain dari data papaya. Halo? Iya, Prof. Ya, balik dulu ke tahapan tadi, ada tahapan-tahapan. Ada iso barangkali. Hah? Bukan ini. Saring suspensi melalui kertas saring Wattman, suspensi dibuang, filtrat dipisahkan, aduk dengan magnetik steril. Oh ini, oh ya, oke. Saya salah pengertian tadi. Iya, oke. Jadi kan itu suspensi ditambahkan amonium sulfat atau magnesium sulfat sehingga proteinnya menggumpal, enzimnya menggumpal, saring untuk membuat filtratnya. Ya, oke. Ada komentar dari teman-temannya? Halo? Nggak ada? Ya. Jadi papain itu bisa diisolasi dari getahnya. Sebenarnya daging buahnya juga bisa. Ya. Daging buahnya bisa. Dan buah pepaya yang paling bagus adalah daging buah yang telah mengkal. Jadi tidak terlalu matang, tapi juga sudah matang. Mengkal, istilahnya mengkal. Itu yang paling berdasarkan hasil penelitian, itu yang paling aktif papainya. Tapi papainya sebetulnya dari awal, dari buah yang muda pun itu ada. Jangankan dari buah, getah pohon saja, kalau ada getah pohonnya atau getah buahnya, itu mengandung papain. Nah, itulah sebabnya di industri rumah tangga di Kabupaten Nrekang itu yang membuat dangke. Dangke itu kan sebetulnya susu yang digumpalkan. Bagaimana caranya? Dengan bantuan papain tersebut. Jadi biasanya mereka di sana itu menggunakan getah atau menggunakan daun pepaya. Nah, kenapa daun? Berarti dalam daun ada papain. Sebenarnya papain itu ada di seluruh bagian tanaman papain. Jadi di daun ada, sepanjang ada getahnya berarti itu mengandung papain. Tapi biasanya yang paling banyak adalah di buah yang telah mengkal. Itu. Nah, saya kira itu supaya banyak temannya yang persentase. Cukup barangkali 3. Nah, siapa lagi?
Nilasari, Pro. Nilasari, silakan, silakan. Iya, Pro. Silakan Nilasari. Ya, tunggu, Pro. Rika Wayunya diaktifkan anunya videonya. Nur Asisa diaktifkan. Aktif dari tadi, Pro. Oh, aktif Ji. Ibnu Kaps. Oh, saya sendiri. Isolasi pemulihan dan karakterisasi enzim selulase dari bakteri Bacillus. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari akan mempresentasikan materi saya yaitu dengan judul isolasi, pemurnian, dan karakterisasi enzim selulase dan bakteri Bacillus subtilis ITBCCB 148. Langsung ke prosedur ini, Prof. Iya, enggak usah teorinya. Nah, yang pertama itu pembuatan media inokulum. Nah, media inokulum digunakan sebagai medium adaptasi awal pertumbuhan dan medium perkembangbiakan bakteri pada tubuh air. Medium inokulum dibuat dengan cara menimbang bahan-bahan yang terdiri dari 0,5% pepton, 0,3% gas ekstrak, 0,5% karboksimetal selulase, 0,3% urea, 0,14% NH4 2 kali SO4, 0,05% K2PO4, 0,05% MgSO4 7H2O dan 0,1% CaCl2 2H2O dan dilarutkan dalam fosfat pH 6,0 sebanyak 5 ml dalam labu Erlenmeyer 100 ml dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Ya, silakan. Tunggu dulu, Prof. Terus laptop. Kenapa? Not responding laptopku, Prof. Nggak bisa terganti saya. Kenapa nih? Nah, kemudian yang kedua, pembuatan media fermentasi. Media fermentasi digunakan sebagai medium pertumbuhan dan perkembangbiakan disertai produksi enzim selulase.
Media fermentasi yang digunakan 0,5% pepton, 0,3% yeast ekstrak, 0,5% karboksil metil selulase, 0,3% urea, 0,14% NH4 2 kali SO4, 0,05% KH2PO4, 0,02% MgSO4 H2O, dan 0,1% CaCl2 dan H2O yang dilarutkan dalam buffer fosfat pH 6,0 sebanyak 1000 ml dalam labor Erlenmeyer 2000 ml dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius tekanan atmosfer selama 15 menit. Kemudian inokulasi Bacillus subtilis ITB CCB148 sebanyak 3 unsur Bacillus subtilis ITB CCB148 dari media agar miring dipindahkan ke dalam 50 ml media inokulum secara aseptik lalu dikocok dengan second inkubator dengan kecepatan 150 rpm selama 24 jam. Kemudian produksi enzim selulase. Produksi enzim selulase dilakukan dengan cara memindahkan sebanyak 2% media inokulum dari jumlah media fermentasi ke dalam media fermentasi secara aseptik lalu dikocok menggunakan shaker inkubator dengan kecepatan 150 rpm selama 72 jam. Nah, selanjutnya isolasi enzim selulase. Isolasi enzim selulase dilakukan menggunakan metode sentrifugasi. Prinsip sentrifugasi berdasarkan kecepatan sedimentasi dengan cara perputaran. Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan enzim ekstraseluler dari sisa-sisa sel. Sentrifugasi dilakukan pada suhu rendah di bawah suhu kamar untuk menjaga kehilangan aktivitas enzim. Untuk memisahkan enzim dari komponen sel lainnya digunakan metode sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. Filtrat yang diperoleh merupakan ekstrak kasar enzim yang sementara dilakukan uji aktivitas selulase dengan metode standar dan diukur kadar proteinnya dengan metode Lowry. Kemudian pemurnian enzim selulase. Setelah enzim selulase dicermati, selanjutnya enzim tersebut dimurnikan dengan metode fraksinasi menggunakan amonium sulfat dan dialisis. Yang pertama, fraksinasi. Ekstrak kasar enzim yang telah diperoleh selanjutnya diendapkan dengan menggunakan amonium sulfat NH4 2 kali SO4 pada berbagai derajat kejenuhan 15% sampai 30%, 30 sampai 45%, 45 sampai 60%, 60 sampai 75%, dan 75 sampai 90%. Untuk mengetahui pada vaksinasi mana enzim selulase terendapkan. Sejumlah ekstrak kasar enzim yang diperoleh ditambahkan darah amonium sulfat secara perlahan sambil diaduk dengan magnetic siram pada suhu 4 derajat Celcius. Endapan protein enzim yang didapatkan pada tiap fraksi kejenuhan amonium sulfat dipisahkan dari filtrasinya dengan sentrifugasi pada kecepatan 5000 rpm selama 20 menit. Kemudian, endapan yang diperoleh dilarutkan dengan buffer fosfat 0,1 m pH 6,0 yang diuji aktivitas dengan metode Bell dan diukur kadar proteinnya dengan metode Lowry untuk mengetahui pada fraksi-fraksi mana terdapat enzim selulase dengan aktivitas spesifik yang tinggi. Selanjutnya, dialisis. Endapan enzim dari tiap fraksi fragmentasi dimungkinkan dengan dialisis melalui membran semipermeabel. Endapan tersebut dimasukkan ke dalam kantong selofan dan didialisis menggunakan buffer fosfat pH 6,0 m selama 24 jam pada suhu dingin. Selama dialisis dilakukan pergantian buffer selama 4-6 jam agar konsentrasi ion-ion di dalam kantong dialisis dapat dikurangi. Untuk mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi ion-ion garam dalam kantong, jika diuji dengan menggunakan larutan BaOH 2 kali atau BaCl2 ke dalam larutan buffer, yaitu dengan cara mengambil sedikit buffer yang digunakan saat dialisis, kemudian ditambahkan BaOH 2 kali atau BaCl2. Bila masih ada ion sulfat dalam kantong, maka akan terbentuk endapan putih BaSO4. Semakin banyak endapan yang terbentuk, maka semakin banyak ion sulfat yang ada dalam kantong. Selanjutnya dilakukan uji aktivitas dengan metode Mendel dan diukur kadar proteinnya dengan metode Lowry.
Kemudian uji bioaktivitas. Pertama, penentuan suhu optimum. Penentuan suhu optimum enzim dilakukan dengan memperhatikan suhu yaitu 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80 derajat Celcius. Suhu optimum enzim hasil pemurnian yaitu 55 derajat Celcius. Terjadi penurunan aktivitas enzim hasil pemurnian yang tinggi terutama pada suhu di atas 60 derajat Celcius, dan enzim ini belum memenuhi syarat untuk digunakan dalam industri yang memerlukan enzim yang dapat bekerja pada suhu antara 60 sampai 125 derajat Celcius. Terus dilakukan peningkatan kestabilan enzim terhadap suhu. Kemudian penentuan pH optimum. Penentuan pH optimum enzim juga dilakukan dengan memvariasikan pH yaitu 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, dan 9. pH optimum enzim atau pemurnian atau grafik di bawah yaitu pH 6. Pada gambar menunjukkan enzim hasil pemurnian cukup stabil pada pH asam dengan aktivitas sisa di atas 90 derajat 90% pada pH 5,0. Sedangkan pada pH basa enzim menunjukkan penurunan aktivitas enzim yang cukup besar yaitu pada pH 8,0. Enzim mempunyai aktivitas sisa di bawah 60%. Lalu peningkatan tentang pH kerja enzim agar dapat digunakan dalam industri. Kemudian penentuan kain dan nilai Michaelis-Menten dan laju reaksi maksimum enzim dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi substrat pembuatan pati yaitu 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, dan 1,25%. Dari persamaan ini dapat ditentukan nilai Smax enzim hasil pemurnian sebesar 204,8 millimol mili dan harga KM sebesar 3,82 miligram per mililiter. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Prof. Ya, makasih kembali ya. Pertanyaan saya, ada enggak literatur yang menjelaskan bahwa Bacillus itu bisa menghasilkan selulase? Bacillus subtilis, ya. Ada literatur yang menjelaskan seperti itu? Atau ini hasil penelitian orang atau gimana? Hasil penelitian orang, Prof. Oh, begitu ya. Karena ini juga yang saya teliti dulu waktu S2. Kebetulan mikrobiolognya saya teliti. Kalau amilase ya itu positif ya.
amilase dari sekian penelusuran saya itu memang positif amilase, dan itu waktu itu kan saya isolasi DNA-nya Bacillus ini, kemudian ditransfer masuk dalam Saccharomyces ragi dengan harapan bahwa kalau mau bikin tape dari singkong atau dari beras tidak perlu lagi pakai Bacillus atau tidak perlu lagi jamur. Itu sebetulnya kan yang ragi dijual di pasaran, yang pelet-pelet putih itu campuran antara ragi dengan Bacillus atau jamur Aspergillus, diantaranya Aspergillus. Banyak jenis jamur, tapi yang banyak dipakai itu Aspergillus. Nah, jadi itu campuran antara ragi dengan Aspergillus atau campuran antara ragi dengan Bacillus. Nah, fungsinya Bacillus di situ menguraikan pati menjadi glukosa, lalu ragi menguraikan glukosa menjadi alkohol. Jadilah tape. Nah, ide saya waktu itu, kalau penelitian itu berhasil, maka tidak perlu lagi mencampur antara Bacillus dengan ragi. Ya, memang ada positif. Jadi waktu itu hasil rekayasa, yaitu ragi yang telah ditransferkan DNA Bacillus, diuji dipakai untuk membuat tape tanpa lagi memberikan ragi. Nah, ada teridentifikasi terbentuk alkohol, tapi itu sangat sedikit. Ya mungkin karena yang berhasil transfernya mungkin sangat sedikit, sehingga masih sangat didominasi oleh ragi murni, belum terjadi rekombinasi di dalam selnya. Jadi itu makanya saya tanya tadi, ini kan selulase. Nah, waktu itu literatur yang saya telusuri, Bacillus itu penghasil amilase. Tapi ya mungkin kalau ini hasil penelitian, itu hasil penelitian skripsi, tesis atau disertasi, atau penelitian biasa? Dari jurnal, Bro. Oh, jurnal. Oh ya, oke. Ya. Oke. Iya, kenapa? Oh, gitu. Skripsi yang kamu dapat skripsi. Skripsi dari mana? Dari Ustaz Selam. Baru ya? Baru. Terus bagaimana cara mengisolasi enzimnya? Ya. Itu kalau Bacillus itu, kalau amilase mungkin juga kalau ada selulasenya. Kalau amilase dia ekstraseluler. Jadi kalau ekstraseluler berarti kalau dia sudah produksi